Assalamualaikum, hello my students. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan sama Allah untuk masih bertemu belajar di rumah. Hari ini Miss Nia mau membahas tentang buku baru kita, yaitu tema 2, Kegemaranku. Teman-teman, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tema 1 diriku dengan baik, dengan lancar, dan alhamdulillah teman-teman semua pinter bisa mengikuti pelajaran kita di tema 1 kemarin. Sekarang kita membahas tema 2, buku baru. Yeay, kita dapat buku baru. Kita akan belajar buku baru kita. Judulnya adalah Kegemaranku. Apa sih kegemaran itu? Kita baca yuk teman-teman. Kegemaran. Setiap anak mempunyai kegemaran. Kegemaran adalah hal yang disukai. Kegemaran juga disebut hobi. Banyak kegiatan yang dapat dijadikan kegemaran. Salah satunya berolahraga. Kegiatan olahraga ada banyak contohnya. Ada olahraga lari, senam, renang, sepak bola, dan bulu tangkis. Olahraga baik bagi kesehatan. Ayo berolahraga setiap hari. Teman-teman, kita lihat yuk kegemaran atau olahraga apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman kita. Di sini ada Dayu, dia sedang berenang teman-teman. Lalu di sini ada Benny, sedang bermain basket. Dan di sini ada Siti, sedang lompat tali. Udin memakai raketnya sedang bermain bulu tangkis. Lani sedang berlari ya teman-teman. Lalu di sini Edo dengan bolanya dia sedang bermain sepak bola. Lalu, apa kegemaran yang kamu sukai? Selanjutnya, teman-teman kita mengenal yuk kegiatan yang menyehatkan dan yang tidak menyehatkan. Kita sebagai manusia diciptakan sama Allah untuk diwajibkan untuk merawat tubuh kita. Nah, salah satu cara merawat tubuh kita agar kita sehat dengan cara apa ya? Kita lihat yuk. Yang pertama, kita bisa merawat tubuh kita dengan berolahraga, bergerak, dan juga teman-teman biar sehat, biar otot-otot kita semuanya bisa bergerak secara normal. Selanjutnya, nih teman-teman, ada kegiatan yang tidak menyehatkan, yaitu lihat apa yang dilakukan Siti. Siti itu dia menonton TV sambil tertidur, teman-teman. Siti itu melakukan kegiatan yang tidak menyehatkan karena dia menonton TV-nya sambil tiduran dan tidak bergerak. Selanjutnya, Udin sedang berenang. Wah, hebat sekali Udin ini melakukan kegiatan yang menyehatkan di dalam air. Lalu Edo sedang membaca buku sambil tiduran. Kira-kira ini sehat nggak ya teman-teman? Tidak sehat karena membaca buku lebih baik duduk. Selanjutnya, ada Benny yang sedang bermain bola. Berarti ini adalah kegiatan yang menyehatkan dan juga menyenangkan. Lalu teman-teman, di sini pernah nggak sih bermain sama adiknya, sama temannya, atau sama sepupunya, sama saudara-saudaranya? Ketika bermain kita harus apa sih? Yang pertama kita harus tertib teman-teman. Bermain dengan tertib mengikuti aturan. Tidak boleh curang dan juga tidak boleh kalau kalah tidak boleh marah-marah, kalau menang juga tidak boleh sombong dan juga sharing sama teman-temannya. Kalau misalnya kita bermain mobilan, kita bermain mainan, kita sharing dengan teman kita. Lalu kita harus bermain secara sportif, teman-teman. Seperti yang Miss Nia bilang, kalau sportif itu adalah bermain secara adil, tidak curang. Kalau misalnya dia curang, berarti dia melanggar peraturan permainan. Kalau misalnya kita punya teman kayak gitu, rese nggak sih? Kesel nggak sih? Kesel ya teman-teman. Dan kalau kita berlaku curang dan tidak sportif, kita juga tidak bisa bermain yang baik. Berarti kita harus bermain secara sportif dan juga tertib. Seperti itu. Lalu tidak boleh bertengkar teman-teman. Lalu apa jadinya kalau kita bermain, terus kita bertengkar, kita main pukul-pukulan, kita main cakar-cakaran, kita cubit-cubitan, lalu kita nggak mau sharing, lalu kita tidak adil mainnya, curang, tidak sportif. Kalau kita main kalah, kita marah-marah, kalau kita menang, kita sombong.
Itu adalah teman yang tidak disukai saat bermain. Jangan jadi teman yang seperti itu ya teman-teman. Kita harus tertib, sportif, dan tidak boleh bertengkar. Lalu jangan lupa setelah bermain kita harus merapikan mainan dan juga berpamitan kepada orang tua sebelum pergi bermain di luar. Jangan lupa ya teman-teman, kalau misalnya bermain harus minta izin dulu sama mama sama papahnya untuk bermain. Kalau di luar ya mainnya, mama, papa, aku mau main di lapangan bola, aku mau main di rumah siapa, agar mama papanya tidak nyariin teman-teman. Oke? Lalu saat berolahraga, sebaiknya apa yang harus kita lakukan ya? Yang pertama, kita wajib memakai pakaian olahraga. Wajib memakai pakaian yang menyerap keringat kita. Kalau misalnya pakai baju seragam sekolah yang tidak menyerap keringat kita, berarti nanti bajunya atau keringat yang keluar dari tubuh kita tidak bisa diserap oleh baju dan juga akan membuat kita jadi masuk angin kalau kita keringetan. Selanjutnya adalah melakukan pemanasan sebelum melakukan olahraga. Lalu membawa bekal minum, dan jangan lupa teman-teman juga berpamitan kepada orang tua sebelum berolahraga. Misalnya sebelum bersepeda atau sebelum lari, teman-teman berpamitan sama orang tua, aku mau bersepeda sama ini. Dan kalau dibolehkan boleh, tapi kalau tidak diizinkan berarti kita nurut aja. Lalu kenapa harus melakukan pemanasan sebelum berolahraga ya? Teman-teman sadar nggak sih kalau misalnya Pak Lukman, Mr. Lukman itu sering melakukan warming up sebelum kita berolahraga? Nih teman-teman alasannya kenapa kita harus warming up. Pemanasan membuat otot-otot kita siap bekerja. Di dalam tubuh kita itu ada yang namanya otot. Otot-otot itu yang berfungsi untuk menggerakkan kita. Menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, menggerakkan kepala, dan lain-lain. Lalu pemanasan juga mencegah otot kita sakit. Nih kalau misalnya belum pemanasan, kita bisa cedera teman-teman. Jika otot kita sakit, kita akan sulit bergerak. Nah, teman-teman pernah mendengar kalau misalnya pemain bola atau atlet-atlet itu cedera. Cedera itu adalah yang membuat otot-otot kita itu ketarik atau misalnya luka. Nah, itu berarti pemanasan belum maksimal teman-teman. Jangan lupa untuk pemanasan sebelum olahraga, sebelum teman-teman bermain bola, sebelum teman-teman berlari, berenang, jangan lupa untuk pemanasan. Selanjutnya adalah aturan kita saat berolahraga berkelompok. Nih, teman-teman lihat, di sini ada Udin, Edo, dan teman-temannya sedang bermain bola. Permainan bola adalah permainan olahraga secara berkelompok. Kenapa? Karena dia adalah satu tim melawan tim yang lain. Kira-kira kalau kita bermain berkelompok, apa yang harus kita lakukan ya? Yang pertama, kalau main bola atau main bola basket, kita harus bekerja sama. Setiap anggota kelompok harus bekerja sama. Lalu saat bermain tidak boleh curang. Nah, ini nggak boleh nih, misalnya main bola selengkat, atau misalnya berkata-kata kasar, atau misalnya teman-teman menjorokin, pukul-pukul, itu tidak boleh. Juga tidak boleh melanggar peraturan bermain. Misalnya bolanya diumpetin sendiri, bolanya dibawa lari. Nah, itu namanya melanggar peraturan bermain. Nah, jika menang, janganlah sombong. Jika kalah, janganlah sedih atau marah. Kita bermain hanya untuk have fun, hanya untuk bersenang-senang. Jadi kalau misalnya menang, alhamdulillah. Kalau kalah, ya nggak usah marah, ya nggak usah berantem atau sedih atau marah. Seperti itu ya, teman-teman. Lalu jenis-jenis olahraga. Yuk kita kenali jenis-jenis olahraga. Coba di sini ada pencak silat. Wah, teman-teman siapa yang suka pencak silat? Lalu di sini ada suka berenang. Lalu ada olahraga sepak bola dengan bola kakinya. Dan ada lompat jauh. Wah, kita belum pernah praktekin ini ya. Lalu ada senam. Dan juga ada bulu tangkis. Terima kasih untuk waktunya teman-teman. Terima kasih untuk belajar hari ini. Semoga teman-teman tambah semangat. Dadah, assalamualaikum.